Pemirsa, lantas bagaimana kasus kontrakan fiktif bisa dialami warga di Bekasi? Kita akan bahasnya dengan salah satu korban bernama Titi Suparmi melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Bu Titi. Selamat pagi, Mas. Baik, Bu Titi, jadi bisa diceritakan awalnya ini bisa ditipu dengan modus kontrakan fiktif ini seperti apa, Bu? Jadi si tersangka ini, Ibu Yurika ini menawarkan kontrakan lewat marketplace atau Facebook dengan lokasi di Kranji, di TKP Kranji. Kemudian saya dipertemukan dengan pemilik kontrakan yang namanya Ibu Karsei itu, dia jual kontrakan dan mereka katanya sangat butuh uang untuk masuk anaknya menjadi karyawan Pemda Bekasi. Baik, Bu Titi, saya tegaskan lagi, berarti yang dijual sama pelaku ini adalah kontrakan yang akan dijual. Nah, itu kontrakannya ada berapa, Bu? Itu apakah kontrakan satu rumah atau kontrakan petakan atau bagaimana, Bu Titi? Itu kontrakan meliputi 6 kontrakan ya, Mas. Jadi dijual itu per petak, satu petak, satu rumah gitu. Dijual itu nominasinya sih tiap orang beda-beda ya. Kalau dibilang murah sih enggak juga ya. Saya kira harga standar gitu, karena kan berdasarkan kan gire atau letter C. Jadi kalau murah banget sih enggak ya, Mas. Terus mereka itu butuh uangnya banget-banget gitu, butuh uang fresh money kita bayarnya. Dan saya itu kejadian bulan Desember tahun 2023. Oke, Ibu itu ditawarin ada 6 kontrakan, tapi yang berapa kontrakan yang Ibu ambil dan berapa harganya, Bu, waktu itu yang ditawarkan? Saya cuma ngambil satu kontrakan plus ada satu warung kecil di depan. Jadi warungnya tuh bentuknya tuh terbuat dari bambu gitu, Mas. Itu berapa, Bu, harga yang ditawarkan kepada Ibu? Saya untuk kontrakan itu 100 juta dan sama yang warungnya itu kecil itu 47 juta. Oke, berarti total 147 juta, apakah Ibu bayarkan bersamaan atau bertahap atau bagaimana? Itu saya bayar fresh money, saya bayar cash di tanggal 23 Desember 2023. Dan itu jumlah korban itu ada 79 orang dan itu kerugian mencapai 7.125 juta. Oke, informasi yang Ibu dapat bahkan kerugiannya sampai 7 miliar ya, Bu ya. Kalau kembali ke kasus Ya. Ibu lagi, itu kan diketahuinya bulan Desember 2023. Waktu cash money-nya sudah diserahkan ke pelaku, terus mereka bilang apa, Bu? Apakah disuruh menunggu, dan kalau disuruh menunggu, menunggunya berapa lama saat itu? Mereka waktu itu bilang karena kan berdasarkan giri atau letter C dan giri letter C itu belum dipecah, masih milik keluarga besar dan saya diharap untuk menunggu karena ada sebagian saudaranya tuh juga yang mau pecah dari letter C giri itu. Kemudian saya diperkenalkan oleh oknum notaris yang dipertemukan dengan kami. Jadi waktu kami transaksi jual beli itu ada notaris, ada oknum notaris ya Pak ya. Saya bilangnya masih oknum, terduga atau diduga notaris, Ibu Karse, ada anak, ada suami, dan ada mediator atau perantara yang bernama Ibu Yurika itu. Waktu sudah ada notaris bertemu dengan pelaku, adakah dokumen-dokumen resmi yang harus Ibu tanda tangani saat itu? Karena yang giri asli, letter C itu dibawa oleh oknum notaris yang namanya Bapak Supriyadi. Jadi saya cuma dipertunjukkan itu fotokopi, karena yang asli masih di dalam pengurusan di salah satu notaris. Oke, jadi tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa nantinya atau surat yang menyatakan bahwa ini nanti akan jadi milik Ibu secara spesifik, itu nggak ada tulisan seperti itu, Bu, surat seperti itu? Dalam perjanjian saya ada membuat surat perjanjian tertulis, ada keluarga, bahwa tanah udah saya beli dengan berikut catatannya, di depan ada lahan kosong, tidak boleh didirikan bangunan dan segala macam, ada bukti tertulis, ada. Saya pegang di atas materai ada juga. Terus saya juga punya dokumen video atau foto waktu tanda tangan dengan si tersangka. Oke, Ibu, waktu dari Desember 2023 itu, mereka kasih tenggat waktu nggak? Berapa lama Ibu harus menunggu? Misalnya, oke, Ibu tunggu 6 bulan ya, atau Ibu tunggu 1 tahun ya? Disebutkan spesifik begitu nggak, Bu? Iya, disebutkan paling lama 5 bulan, Bu. Nanti kalau udah selesai, girinya udah dipecah, nanti kita bisa ngurus lagi lewat dari oknum notaris tersebut. Tapi setiap saya tunggu katanya belum selesai, belum selesai, belum selesai terus gitu.
Oke, setelah 5 bulan, akhirnya Ibu tanya lagi, terus mereka alasannya apa lagi tuh, Bu? Masih belum selesai, masih di notaris. Mhm. Masih belum selesai, masih ada proses yang harus diselesaikan di notaris. Sampai akhirnya titiknya Ibu tahu Ibu ditipu itu apa, Bu, yang membuat sampai akhirnya ketahuan? Bulan Juli, tanggal 13 Juli itu kok handphonenya nggak bisa dihubungin. Jadi lost contact. Kita lost contact sama sekali, nggak bisa dihubungin. Terus kebetulan anak saya itu datang ke rumah tersebut, ke kontrakan. Ternyata udah rata jadi tanah. Oke, tidak bisa dihubungi, kemudian Ibu cek langsung, ternyata sudah dirubuhkan begitu ya. Saat ini sedang diusut kasusnya oleh pihak kepolisian. Terakhir singkat saja Bu, apa harapan Ibu untuk kasus ini yang saat ini sedang ditangani? Oh, ini kasus ini melibatkan sindikat ya, Mas. Dari pemerintahan yang paling rendah, dalam hal ini adalah Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, itu ikut terlibat. Karena ada muncul AJB aspal, dan ternyata itu timbul letter C atau gire sebanyak 3 dengan Baik. nomor yang berbeda. Terus oknum RT wilayah setempat, oknum Oke. notaris, dan salah satu pengayom atau institusi yang selama ini jargonnya adalah pengayom dan pelindung masyarakat ikut terlibat karena Baik. terduga oknum tersebut menerima aliran dana, termasuk dari kakak si tersangka. Jadi kasus ini tidak bisa berdiri sendiri. Kasus ini udah multi kompleks karena meliputi Baik. dari instansi pemerintah, pengayom masyarakat, dan oknum RT dan kelurahan. Baik, ini yang kemudian juga harus segera diselesaikan dan diusut tuntas agar terang benderang dan bisa korban-korbannya mendapatkan keadilan. Terima kasih Ibu Titi telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.